Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fajar, insyaallah tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana para ulama salaf mereka melazimi Al-Quran, bagaimana semangat mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, yang pertama yang ingin saya bahas adalah definisi Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu apa sih? Jadi Al-Quran itu apa? Nah, jadi Al-Quran itu bukan buku yang ada pada saat ini. Ya, bukan buku yang kita lihat pada saat ini ya, yang bentuknya saku. Itu bukan Al-Quran, itu disebut sebagai mushaf. Adapun Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataan Allah. Di sini ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu kisah seorang Imam Ahmad yang pada masanya beliau mempertahankan akidahnya. Beliau dipaksa untuk meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Akan tetapi beliau menolak. Beliau dipenjara, beliau disiksa, beliau terus dipaksa untuk meyakini bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Akan tetapi Imam Ahmad tetap pada pendiriannya bahwasannya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Ini Masya Allah contoh dari salah seorang ulama salaf. Ya, kalau kita perhatikan hari ini, coba ada seorang yang dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian datang orang kaya, Ustadz, ini uang 3 miliar, tolong katakan kepada jamaah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, kira-kira mana yang dipilih? Nah, ini perbedaan antara keimanan orang zaman dahulu dengan keimanan sekarang. Nah, ini Masya Allah Imam Ahmad, beliau dipaksa, disiksa, tapi beliau terus bertahan. Lebih baik saya disiksa daripada saya meyakini bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Makanya didapat di sebuah riwayat, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk hukumnya kafir. Ya, orang yang mengatakan dan meyakini dan membenarkan bahwasannya Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat, man qala Al-Qur'anu makhluk, ya, fal hukmu bi kufrin man qala Al-Qur'anu makhluk. Maka hukumnya telah kafir siapapun yang dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di riwayat disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan dari ulama-ulama salaf bahwasannya Abdullah bin Al-Imam Ahmad, yaitu anaknya Imam Ahmad sendiri, pernah berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapakku, yaqul man qala al-Qur'anul makhluk fahuwa indana kafirun. Ya, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka menurut kita maksudnya adalah orang yang berakidah ahlu sunnah, orang yang berakidah salaf, orang yang berakidah asariyah, dia telah kafir. Wal'iyadzubillah. Nah, makanya ini termasuk salah satu kaitannya dengan akidah, yaitu mendefinisikan Al-Quran. Kita harus tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu, yang diturunkan ala khatami anbiya'ihi wa rusulih, yang diturunkan kepada siapa? Nabi terakhir, Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengeluarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena Taurat itu diturunkan dari Allah, bukan? Kalamullah, bukan? Taurat itu kalamullah, Injil itu kalamullah, Zabur itu kalamullah.
akan tetapi diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Nah maka dari itu definisi Al-Quran kalamullah, yaitu perkataan Allah, al-munazzalu ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi, yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, wa huwa mu'jizun fi lafzihi wa ma'nahu. Ya, bahwasannya Al-Quran ini mukjizat, baik dari lafadznya maupun dari maknanya. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan. Ya, jadi para nabi, para rasul yang diutus, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan mukjizat, fungsi dan tujuannya untuk melemahkan lawan-lawan Islam, itu lawan-lawan Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah yang tidak meyakini dan tidak mengimani rasul-rasul yang telah diutusnya, maka Allah berikan mukjizat supaya mampu mengalahkan orang-orang tersebut. Nah, maka dari itu Al-Qur'an termasuk mukjizat, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Allah Subhanahu wa taala pernah menantang, ya Allah menantang siapapun yang bisa mendatangkan kitab seperti Al-Quran, coba silakan diturunin lagi, gak usah terlalu banyak seperti Al-Quran, cukup 10 surat aja. Ya, coba kamu kalau bisa datangkan 10 surat dan belum ada yang bisa, ya sudah, kalau kebanyakan 10 surat, datangkan coba satu surat, dan belum ada yang bisa. Adapun pada zaman dahulu itu ada seorang yang bernama Musailamah yang mengaku dia bisa membuat satu surat, namanya surat Difda. Apa itu Difda? Difda itu artinya kodok. Ya, dia membuat surat Difda batnuhu kabir. Wah. Terus ya di ini kan ya, kodok itu perutnya besar dan sebagainya. Akan tetapi orang Arab itu tidak bodoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul bagi orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an atau ahli dalam bahasa Arab. Ya, jadi orang-orang Arab jahiliyah itu bahasa Arabnya Masya Allah, mereka tahu ini perkataan manusia dan ini bukan perkataan manusia. Makanya di antara sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab itu apa? Karena mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan Umar meyakini bahwasannya ini bukan perkataan manusia. Ya. Dan ini sebagai bukti bahwasannya Al-Qur'an itu mukjizat. Ya, makanya ketika kita mengetahui bahwasannya Al-Qur'an itu mukjizat, dari sisi mana kemukjizatannya? Ya, kalau orang zaman sekarang mungkin tidak sampai mengetahui hal tersebut. Ya, karena dibacakan ayat apapun tidak akan masuk ke dalam hatinya. Beda kalau orang-orang zaman dahulu, mereka yang paham bahasa Arab, mereka yang mengerti perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran, mereka tahu bahwasannya perkataan ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang manusia. Makanya orang kafir Quraisy itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, mereka menutup telinga. Supaya apa? Supaya tidak masuk Islam. Nah, itu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Wa yuta'abbadu bitilawatihi, dan Al-Quran itu adalah ibadah ketika kita melantunkan atau tilawah. Ketika kita membacanya itu akan bernilai pahala. Karena apa? Dia dianggap sebuah ibadah. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, waqad shahha inda Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tadi itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf. Walamu harfun, dan lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Nah, Masya Allah,
Berarti kalau kita sudah baca alif lam mim saja itu sudah sama dengan membaca tiga huruf. Satu hurufnya dikali lipatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, bayangkan kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, berapa total huruf di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Berapa total hurufnya? Ya, nanti akan kita bahas insya Allah ya. Ya, jadi Al-Quran itu adalah yang pertama kalamullah al-munazzalu ala khatamil anbiya, yaitu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir. Dan Al-Quran adalah mukjizat baik lafaz maupun maknanya. Wa yuta'abbadu bitilawatihi, membacanya itu bernilai ibadah. Wa yunqalu ilaina bitawatur, ya, yang dinukil sampai ke zaman kita ini dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi, yang mana orang-orang yang meriwayatkan ini tidak mungkin dia berbohong. Bahkan sampai ke zaman kita ini kalau kita lihat itu ada sekitar 10 qiraat ya. Ada 10 qiraat. Makanya dikenal dengan qiraah asyrah. Ya, ada qiraah asyrah, 10 qiraah. Ada 7 qiraah yang itu disepakati dia mutawatir. Adapun ada 7 qiraah yang dia itu mutawatir, sepakat ulama, dan 3 sisanya itu diperselisihkan. Akan tetapi menurut pendapat yang sahih setelah ditahqiq oleh para ulama, 3 sisanya juga dianggap sebagai mutawatir. Ya, diantaranya ada qiraah Hamzah. Yaitu nanti kalau kita ada yang membaca dengan riwayat lain, itu jangan langsung disalahkan. Ya, contohnya kalau tadi Ustadz Fajar bacanya pakai qiraah Asim, ya, riwayat Hafiz. Contoh dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ini belum ada perbedaan. Allazi jamma'a malau wa addada. Ada perbedaan ya, jamma'a malau wa addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi umudim mumaddadah. Nah, ini ada perbedaan. Dan ini termasuk sebuah riwayat di dalam Al-Qur'an. Dan ini hukumnya juga mutawatir, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalakikan kepada para sahabat, kemudian sahabat mentalakikan kepada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, terus sampai ke zaman kita. Nah, makanya Al-Qur'an itu diriwayatkan atau dinukil secara mutawatir. Jadi ketika ada orang yang ingin berdusta, ada yang ingin menambah-nambah Al-Qur'an atau menguranginya, itu akan ketahuan. Ya, mau hebat apapun dia mengelabui, itu tidak akan mungkin bisa dia membodoh-bodohi umat Islam yang hafal Al-Quran. Apalagi yang hafalnya sampai 10 riwayat. Wah, itu ketahuan. Ini di dalam riwayat ini enggak ada, dalam riwayat ini enggak ada, dalam riwayat ini enggak ada. Nah, berarti ini ketahuan, ini adalah lafaz-lafaz yang dibohongin. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan mungkin orang-orang kafir itu bisa membodohi umat Islam, bisa menipu umat Islam. Ada surah tambahan lah, ada surah yang inilah, ada itulah, itu enggak ada ya. Nah, jadi Al-Quran itu dinukil kepada kita itu dengan mutawatir. Wa yuktabu fil masahif, dan Al-Quran itu tertulis di dalam mushaf. Makanya buku yang ada saat ini itu tidak disebut sebagai Al-Quran, tapi disebut sebagai mushaf. Apa yang Al-Quran yang mana? Al-Quran itu yang tertulisnya ya. Tapi bukan tulisannya, ingat ya, bukan tulisannya. Yang tertulisnya itu adalah Al-Quran. Tulisannya itu bukan, yaitu tinta. Ya. Yang tertulisnya itu Al-Quran, bukunya disebut sebagai mushaf. Ya. Wa huwa al-mabdu'u bi suratil Fatihati wa muhtatamun bi suratin Nas. Yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri sampai surah An-Nas. Adapun total huruf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ulama itu berselisih. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas mengatakan total huruf di dalam Al-Quran ada 323.671.
Ya, total huruf dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Abbas 323.671 huruf. Ya, ini menurut Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i total huruf dalam Al-Qur'an ada 1.027.000 huruf. Ada 1.027.000 huruf. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan kemudian yang terakhir itu riwayatnya Imam Atta bin Yasar, dan ini paling banyak, ya paling banyak dan paling terkenal riwayatnya Imam Atta, bahwasannya huruf dalam Al-Qur'an semua totalnya ada 323.015 huruf. Ya, ada 323.015 huruf. Ini menurut riwayat Imam Atta. Nah, ini dia seputar Al-Qur'an ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir, yang mana ia berupa mukjizat baik lafaz maupun maknanya, bernilai ibadah ketika dibaca dan dinukil sampai ke kita itu dengan mutawatir, tertulis di dalam mushaf, dan dia dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Ya, sebagaimana totalnya tadi sudah kita sebutkan. Nah, kemudian bagaimana para ulama salaf menghatamkan Al-Qur'an? Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat, Al-Qur'an itu ketika kita baca itu berbentuk ibadah. Prinsipnya orang-orang salaf bahwasanya kehidupan kita itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Yang mana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ini dipegang kuat oleh para ulama salaf, dijadikan sebagai prinsip hidup, bahwasanya saya hidup itu bukan untuk hal-hal lain kecuali untuk beribadah. Pekerjaan yang saya kerjakan itu hanya penunjang ibadah saya. Istri, anak yang saya miliki itu hanya penunjang ibadah saya. Tapi tujuan utama saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan di antara bentuk ibadah membaca Al-Qur'an. Nah, apa sih definisi ibadah? Apa definisi ibadah? Biar kita tahu gitu ya. Apakah perbuatan yang kita kerjakan itu ibadah atau bukan? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menjelaskan bahwasanya ibadah itu adalah ibaratun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu sebuah ungkapan untuk menggambarkan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi apapun yang Allah cintai dan apapun yang Allah ridhoi itu adalah ibadah. Meskipun gambarannya itu adalah gambaran duniawi. Kita anggap, ya kita contoh ya. Contoh bekerja di pabrik, itu bentuk atau gambarannya duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Tapi kalau kita niatkan itu karena Allah, kita niatkan kerjanya kita itu untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, itu menafkahi istri dan anak, itu akan bernilai ibadah. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan betapa banyak suatu amalan yang dia bentuk amalannya itu amalan duniawi akan bernilai amalan ukhrawi dengan baik niatnya. Jadi ketika niatnya dia bekerja itu untuk menafkahi keluarganya, ya dengan syarat menafkahi keluarganya bukan untuk hal-hal yang lain ya, bukan hanya sebatas menafkahi, tapi menafkahi karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu kewajiban dia itu menafkahi, maka kerjaan yang dia kerjakan dari pagi sampai sore itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah capek-capek ya kerja. Kalau kita tahu niat kita itu karena Allah, berarti kerja yang kita kerjakan itu adalah ibadah. 8 jam sehari, bayangin 8 jam sehari itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya semangat ya Bapak-bapak ya untuk bekerja. Jangan menganggap pekerjaan yang kita kerjakan itu sia-sia. Enggak, tetap ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi itu definisi ibadah ya. Ibadah itu adalah apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan di antara bentuk ibadah membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana para ulama salaf itu menghatamkan Al-Qur'an supaya bisa kita contoh. Ya, memompa semangat kita berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Qur'an. Saya menukil sebuah kitab dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karyanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini nanti kalau khususnya rumah Quran atau yang berbasis Al-Qur'an lah. Ini penting. Penting diajarkan kitab ini At-Tibyan. Insyaallah ya, insyaallah. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang bagi ayuhafidhu ala tilawatihi wa yuktsira minha. Bahwasannya seorang muslim itu dianjurkan untuk menjaga keistiqomahan dalam membaca Al-Qur'an serta memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi seharusnya seorang muslim itu memperbanyak Al-Qur'an, ya, istiqomah. Ya minimal sehari itu adalah yang dibaca dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang dibaca Al-Qur'an dalam sehari ya. Enggak masalah 1 halaman atau kalau belum bisa 1 halaman, setengah halaman. Ya minimal ada yang dibaca dari Al-Qur'an dalam sehari kehidupannya. Kalau mau memperbanyak itu lebih afdol lagi. Ya. Wa kana li salaf radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yahtimuna fihi. Adapun ulama salaf itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, ada kebiasaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh ulama salaf dalam menghatamkan Al-Qur'an. Farawa Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud, itu pernah meriwayatkan an ba'di salaf, dari sebagian ulama salaf, annahum kanu yahtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan. Ada di antara ulama salaf yang menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 bulan sekali. Ya, ada di antara ulama salaf yang menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 bulan sekali. Jadi setiap 2 bulan hatam, 2 bulan lagi hatam, 2 bulan lagi hatam. Ini yang pertama. Wa an ba'dihim, dan sebagian ulama salaf lagi fi kulli syahrin khatmatan, setiap bulannya hatam. Ya, sebagian ulama salaf lagi itu menghatamkan setiap bulan. Yang mana ini didapati sebuah hadis sahih. Ya, cerita ini didapati ada hadis sahih yang mana hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah ini anaknya Amr bin Al-As. Beliau masya Allah ahlu ibadah. Ya, akan tetapi pernah ditegur oleh Rasulullah. Kenapa perlu beliau ditegur oleh Rasulullah? Nah, jadi ceritanya itu Abdullah bin Amr bin Al-As saking semangatnya beribadah, saking menjadikan prinsip hidupnya itu adalah ibadah. Setiap hari puasa, setiap hari baca Quran, bahkan setiap hari beliau khatam. Ya, sehari bisa khatam berkali-kali sampai lupa hak keluarganya. Nah, istrinya ngeluh, ngadu ke mertua, yaitu Amr bin Al-As, minta untuk menasihati anaknya. Nah, kemudian Amr bin Al-As mendatangi Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk menasihati putranya. Ya, ketika ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah bertemu dengan Abdullah. Ya, Rasulullah menasihati kepada Abdullah. Ya, yang mana disebutkan di dalam hadisnya, faqra'hu fi kulli ashrin. Atau yang pertama, iqra al-Qur'an fi kulli syahrin. Nah, di sini Rasulullah menasehati Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, kalau bisa kamu hatamkan Al-Qur'an sebulan sekali aja. Jangan setiap hari. Gitu. Jangan setiap hari, malah sehari bisa hatam berkali-kali. Jangan, kata Rasulullah, dah kamu hatamkan setiap sebulan sekali aja. Nah, tapi di sini Rasulullah tidak menjelaskan alasannya kenapa. Nah, kemudian berpisahlah mereka. Ya, kemudian Abdullah mendatangi Rasulullah lagi. Ya, ketika beliau merasa mampu, ya Nabi Allah,
Ya, Abdullah berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, inni atiku afdola min zalik. Sesungguhnya aku mampu lebih baik lagi daripada itu. Kata Abdullah, kayaknya 1 bulan sekali itu kurang Rasul. Itu terlalu lama bagi saya menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan 1 kali. Itu kata Abdullah. Kemudian Rasul mengatakan, fakra'hu fi kulli ashrin. Ya sudah, kalau memang menurut kamu 1 bulan sekali itu kelamaan, ya sudah hatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Nah, kemudian pergi lagi Abdullah. Kemudian Abdullah mendatangi Rasulullah lagi. Ya Nabi Allah, inni atiku afdalu min zalik. Saya bisa lebih afdol lagi daripada itu. Kayaknya kalau menghatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali itu terlalu lama bagi saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqra'hu fi kulli sab'in. Ya sudah, kalau kayak gitu, silahkan kamu hatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ya, jadi seminggu sekali kamu hatamkan Al-Quran. Wala tazidhu ala zalik. Nggak boleh kamu tambah lagi. Udah, ini terakhir. Ini penawaran terakhir. Nggak boleh lagi kamu tambah. Nggak boleh kamu kurangin lagi. Nggak boleh kurang dari 7 hari. Dah khusus kamu hatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Paling cepatnya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, fa inna li zaujika alaika haqqan. Baru di akhir Rasul menyampaikan bahwasannya istrimu dan anakmu memiliki hak darimu. Nah, jadi di sini Masya Allah ya, saking semangatnya para ulama salaf, ya betul-betul sampai ditegur sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, ya bahwasannya selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada keluarga yang punya hak, ya, yang punya hak khususnya bagi kepala rumah tangga. Istri punya hak terhadap suami, kemudian suami punya hak terhadap istri. Ya, sesemangat-semangatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kita jangan melupakan hak-hak kita, khususnya hak-hak dalam rumah tangga. Nah, jadi dari hadis yang tadi disebutkan tentang kisahnya Abdullah bin Amr bin Al-As, itu menjadi dalil bagi sebagian ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari. Ya. Kemudian Ibnu Abi Daud, ya, anaknya Abu Daud, melanjutkan perkataannya, wa an ba'dihim, dan sebagian ulama salaf lagi ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Wa anil aksarina fi kulli sab'i layalin, dan sebagian mayoritas ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Wa an ba'dihim, dan sebagian ulama lagi ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Ya, sebagian ulama salaf lagi ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin, dan sebagian ulama salaf lagi ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 5 hari. Ya, dari yang 2 bulan, kemudian 1 bulan, kemudian 10 hari. Ya, ada juga yang 8 hari, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Kemudian sebagian ulama salaf lagi ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 4 hari. Ya, ada juga yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 4 hari. Wa an kasirin fi kulli salasin, dan banyak juga dari ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Ya, banyak juga dari kalangan salaf yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Kemudian ada juga yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 hari. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau baca hadisnya satu-satu ada, tapi saya melihat waktu kayaknya kurang waktunya kalau saya bacakan semua hadisnya. Jadi intinya saja bahwasanya para ulama itu Masya Allah ya, khususnya ulama salaf, ya tadi ada yang menghatamkan dalam waktu 3 hari, ada yang menghatamkan juga dalam waktu 2 hari. Wa an kasirin fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Ada juga, bahkan banyak juga dari kalangan salaf yang dia menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari 1 malam.
Wa minhum man kana yahtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Dan ada juga ulama salaf yang menghatamkan satu hari satu malam itu 2 kali. Ya, jadi satu hari itu 2 kali khatam. Masya Allah. Ya, satu hari 2 kali khatam. Wa minhum man kana yahtimu salasan. Ada juga yang satu hari itu menghatamkan 3 kali. Satu hari. Ya, satu hari itu khatam 3 kali. Wa khatama ba'duhum samani khatamatin. Dan ada bahkan ulama salaf yang dalam satu hari menghatamkan 8 kali. 8 kali khatam dalam waktu satu hari. 4 kali di siang, ya, 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Masya Allah ya. Ini semangat para ulama salaf yang perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh. Faminal ladzina kanu yahtimuna khatmatan fil lailati wal yaum, dan orang-orang yang dia istiqomah menghatamkan Al-Qur'an satu hari satu malam itu sekali, di antaranya Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Qur'an setiap harinya satu kali. Kemudian Tamim Ad-Dari, ya, Tamim Ad-Dari itu juga sahabat Nabi yang menghatamkan Al-Qur'an setiap hari satu kali. Kemudian Sa'id bin Jubair sahabat Nabi yang juga menghatamkan Al-Qur'an setiap hari satu kali. Ya. Kemudian Mujahid, ya, begitupun Mujahid seorang ulama tafsir, ya, dari kalangan tabi'in. Kemudian Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, wa akharuna radhiyallahu anhum, dan yang lain selain mereka. Nah, jadi di antara ulama yang menghatamkan Al-Qur'an setiap harinya satu kali, yang pertama Utsman, yang kedua Tamim Ad-Dari, yang ketiga Sa'id bin Jubair, yang keempat Mujahid, dan yang kelima Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Wa minal ladzina kanu yahtimuna salasa khatamat, dan di antara ulama yang menghatamkan Al-Qur'an satu hari 3 kali, itu di antaranya Sulaim bin Itrin radhiyallahu anhu. Sulaim bin Itrin radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Qadi Misra fi khilafati Muawiyah, yaitu salah seorang pimpinan Mesir atau gubernur Mesir pada masa Umayyah, itu juga menghatamkan dalam satu hari 3 kali. Kemudian Qas ahli Misr. Kemudian Farwa Abu Bakar bin Abi Daud annahu kana yaktimu fil lailah salasa khatamatin. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwasannya ia, yaitu Qas, itu seorang ulama yang berasal dari Mesir, itu menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam itu 3 kali. Ya, dalam satu malam itu tiga kali. Nah, ini kita bisa bayangkan dari beberapa riwayat tadi, begitu semangatnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, para ulama salaf semua dalam menghatamkan Al-Qur'an, menunjukkan bahwasannya ketika kita menghatamkan Al-Qur'an itu punya fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Nah, itu dia beberapa riwayat terkait tentang ulama-ulama salaf yang dia menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang singkat. Nah, kita perlu bahas selanjutnya, itu adalah adab menghatamkan Al-Qur'an. Ya, setelah kita tahu segitu semangatnya para ulama salaf dalam menghatamkan Al-Qur'an, maka kita harus tahu juga adab-adab dalam menghatamkan Al-Qur'an. Nah, dan ini juga disebutkan di dalam kitab At-Tibyan, yang mana Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, itu terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu menghatamkan Al-Qur'an. Qad taqaddama annal khatma liqari wahdahu yustahabbu ayyakuna fi shalah. Nah, dianjurkan bagi setiap qari, ya, bagi setiap qari, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dengan sendiri, ya, ini bacaan Qur'an sendiri, itu disunnahkan dan dianjurkan menghatamkan Al-Qur'annya di dalam sholat. Ya, jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan sendiri, maka dia disunnahkan membaca atau menghatamkan Al-Qur'an di dalam sholat. Wa annahu yustahabbu ayyakuna fi raq'atai sunnatil fajri, dan disunnahkan baginya
untuk menghatamkan Al-Quran pada sholat sunnah fajar. Ini bagi orang yang baca Qur'annya sendiri. Adapun kalau program masjid seperti ini itu tidak masalah. Ya, bahkan bagus, bahkan harus dicontoh oleh DKM-DKM lain, punya program imam masjid itu menghatamkan Al-Quran dalam jangka beberapa bulan misalnya. Ya, tapi kalau yang dia menghatamkan sendiri, ya baca Quran sendiri, punya target pribadi, maka dianjurkan dia menghatamkan Al-Qur'annya pada sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu anjurannya. Aw rakaatai sunnatil maghrib, atau pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kalau misalnya belum selesai nih, ya ketika dia sholat sunnah subuh itu belum selesai bacaan Al-Qur'annya, maka disunahkan dia khatamkan pada sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, sholat sunnah qobliyah maghrib. Wa fi rakaatai sunnatil fajri afdol. Akan tetapi menghatamkan Al-Qur'an pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu lebih afdol. Wa annahu yustahabbu ayakhtima khatmatan fi awwalin nahari fi dauri. Ya, karena ketika kita menghatamkan Al-Qur'an pada saat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar, itu sama saja kita sudah menghatamkan Al-Qur'an di awal siang. Dan ini afdol, dianggap sebagai musari'atu fil khair. Ya, berlomba-lomba atau bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi ketika kita bangun tidur, pertama yang kita lakukan itu menghatamkan Al-Qur'an. Makanya itu dikatakan lebih afdol menghatamkan Al-Qur'an pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar daripada menghatamkan Al-Qur'an pada sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, jadi itu waktunya yang pertama, afdolnya ketika sholat dilaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar. Kemudian wa amma man yahtimu fi ghairi shalah. Nah, tadi kalau seandainya itu dihatamkannya di dalam sholat. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya hatamnya itu di luar sholat? Beliau pun menjelaskan wa amma man yahtimu fi ghairi sholati wal jama'atul ladzina yahtimuna mujtami'in fayustahabbu ayyakuna khatmuhum fi awwalin nahar au fi awwalil lail kama taqaddama. Ya, begitupun orang yang dia menghatamkan Al-Qur'annya secara bersama-sama. Ya, misalnya dia memang punya halaqah tilawah, ya punya halaqah tilawah. Ini juga bagus dibuat, ya ada halaqah tilawah, ya nanti ditarget. Misalnya dalam waktu berapa bulan itu menghatamkan Al-Qur'an. Nah, itu juga disunnahkan menghatamkan Al-Qur'annya di awal siang. Maksudnya apa? Di awal siang, berarti ba'da sholat subuh. Ya, ini di luar sholat. Ya, dia melaksanakannya di luar sholat, tapi dilaksanakan ba'da subuh. Setelah dia melaksanakan sholat subuh, kemudian dia kumpul dengan halaqahnya, kemudian dia lanjut daur, ya lanjut giliran bacaan Al-Qur'an sampai hatam ba'da subuh tersebut. Nah, jadi memang disunahkan atau anjuran kita menghatamkan Al-Qur'an itu di awal siang, maksudnya itu adalah pada waktu fajar. Kemudian masalah yang kedua, itu wasiat yang kedua atau adab yang kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbu siyamu yaumil khatmi. Nah, dianjurkan untuk berpuasa pada hari hataman. Nah, itu anjuran dari para ulama, ya dianjurkan untuk berpuasa pada hari hataman. Illa ayyusadifa yauman naha asyaru an siyamihi, kecuali kalau memang harinya itu bertepatan dengan hari diharamkannya berpuasa, seperti contohnya hari Id, ya. Maka ketika kita hataman itu bertepatan dengan hari Id, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak berbenturan, ya tidak bertepatan dengan hari yang diharamkan syariat untuk berpuasa, maka anjurannya ketika hari hataman itu dianjurkan untuk berpuasa. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih. Karena apa? Didapati ada sebuah riwayat dari Abu Daud dengan sanad yang sahih, anna Talhata bin Musarrif wa Habib bin Abi Thabit
wal Musayyib bin Rafi at-tabi'ina al-kufiyina radhiyallahu anhum ajmain kanu yusbihuna fil yaumil ladzina yahtimuna fihil Qur'an siyaman. Bahwasanya didapati ada sebuah riwayat Tolhah bin Musarrif, kemudian Habib bin Abi Thabit, kemudian Musayyib bin Rafi, yang mana mereka semua ini tabi'in dari Kufah, ketika menghatamkan Al-Quran mereka berpuasa ya. Jadi adab yang kedua, berpuasa di hari menghatamkan Al-Quran ya, dianjurkan berpuasa di hari menghatamkan Al-Quran. Kemudian adab yang ketiga, yustahabu huduru majlisi khatmil Qur'ani istihbaban ya, dianjurkan dan disunahkan hadir ke majelis hataman Al-Quran. Dan ini sunnahnya sunnah muakkad ya, disunahkan dan ditekankan untuk hadir ke majelis hataman. Ini berdasarkan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaral huyyad bil khuruji yaumal id ya. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya wanita-wanita haid itu diperintahkan untuk hadir ke salat id ya, hadir di lapangan yang dilaksanakan di dalamnya itu salat id. Tujuannya apa? Fayashhadnal khaira ya, supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, kemudian yang kedua bisa mendoakan orang-orang muslim. Jadi di antara faedahnya kenapa kita dianjurkan dan ditekankan untuk hadir ke majelis hataman Quran, yang pertama supaya kita bisa menyaksikan kebaikan, kemudian yang kedua kita bisa saling mendoakan sesama muslim. Kemudian selanjutnya adab yang keempat ya, adab yang keempat, yustahabbu ad-du'a'u akibal khatmi istihbaban muta'akkidan ya, dianjurkan dan disunnahkan dengan sunnah muakkadah berdoa setelah menghatamkan Al-Qur'an ya, lima dzakarnahu fil mas'alati allati qablaha, dan ini berdasarkan dalil yang disebutkan tadi ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita-wanita haid untuk hadir ke lapangan yang di dalamnya dilaksanakan sholat id, tujuannya supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan, dan yang kedua bisa mendoakan kaum muslimin. Kan berdoa tidak disyaratkan harus suci ya, wanita haid pun dianjurkan untuk berdoa ya. Jadi ketika seorang imam itu berdoa, kemudian para makmum itu mengaminkan, begitupun wanita-wanita haid yang berada di jarak tidak dilaksanakannya sholat, itu juga mengaminkan apa yang didoakan oleh sang imam. Nah, maka dari itu anjuran bagi kita ya, bagi yang telah menghatamkan Al-Quran, itu disunahkan untuk berdoa setelah hataman. Ya, di sini pun diberi wasiat oleh Imam An-Nawawi, wayan bagi ayuli hafid du'a wa yad'u bil umuri al muhimmah, bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa untuk perkara-perkara yang penting, wa ayukhira min dzalika fi salahil muslimin, khususnya kita memperbanyak doa untuk kebaikan umat Islam, wa salahi sultanihim, dan kebaikan para pemimpin-pemimpin, wasairi wulati umurihim, dan seluruh pemimpin-pemimpin umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, khususnya pada saat ini ya, khususnya pada saat ini yang mana Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka kita perbanyak doa untuk kaum muslimin ya, kita doakan para pemimpin-pemimpin kita supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mampu berlaku adil kepada rakyatnya, supaya mereka mampu mencontoh bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang pemimpin yang mana mementingkan kepentingan masyarakatnya terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, ini kita doakan. Nah, maka dari itu di sini Imam An-Nawawi itu menulis beberapa doa-doa yang dianjurkan. Ya, di antaranya Allahumma yassir lil yusra wa jannibnal usra wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nar wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusana wa ahlina wa ahbabana
wa sairal muslimin wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wal jam'a bainana wa baina ahbabina fi dari karamatik bifadlika wa rahmatik. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim warifqi bihim wali'tina'i bimasalihihim wa habibhum ilar ra'iyah wa habibir ra'iyata ilaihim wa waffiq li siratikal mustaqim wal amali biwadhifi dinikal qawim. Allahumma altuf bi abdika sultanina wa waffiqhu limasalihil akhirati wad dunya wa habibhu ilar ra'iyati wa habibir ra'iyata ilaih. Dan seterusnya. Masya Allah, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi lafaz-lafaz doanya. Ya, doa yang tadi itu bisa kita aminkan ya, kita aminkan bersama ya, semoga setelah hataman Al-Qur'an tadi dengan lafaz doa yang kita lafadzkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir ya, wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahabu idza faraqa minal khatmati ayyashra'a fi ukhra akibahu. Ya, setelah kita menghatamkan Al-Qur'an, maka wasiat selanjutnya bersegera untuk menghatamkan Al-Qur'an berikutnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Ya, ketika kalian sudah kelar nih dari suatu urusan, maka langsung kerjakan urusan yang lain. Nah, jadi ketika selesai dari khataman, maka bersegera langsung menghatamkan lagi. Nah, ini dia beberapa pesan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, semoga bermanfaat, semoga memotivasi kita pagi hari ini ya, karena kita sudah menyaksikan betapa semangatnya para ulama salaf dalam menghatamkan Al-Qur'an. Itu bukan berarti menghatamkan Al-Qur'an tidak ada faedahnya. Ya, semangat mereka menghatamkan Al-Qur'an itu bukti bahwasannya dalam menghatamkan Al-Qur'an itu punya banyak sekali kebaikan-kebaikan, bahkan keberkahan-keberkahan yang akan kita dapati. Bahkan kenapa tadi dianjurkan kita untuk berdoa setelah menghatamkan Al-Qur'an? Karena ketika kita menghatamkan Al-Qur'an itu akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Ya, jadi ketika kita berdoa setelah menghatamkan Al-Qur'an itu akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Masya Allah, ada 4.000 malaikat yang datang hadir ke majelis hataman, kemudian berdoa, maka mereka para malaikat yang totalnya 4.000 itu ikut mengaminkan apa yang kita doakan. Nah, ini merupakan sebuah rahmat ya, merupakan sebuah kebaikan dan keutamaan yang sangat sebuah kenikmatan ya, sebuah kenikmatan yang jarang orang dapati. Ya, maka dari itu kita bersyukur nih bisa hadir di majelis hataman pada pagi hari ini. Ya, selain kita menyaksikan hataman Al-Qur'an, ya, kita juga mendengarkan nasihat-nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kebaikan yang diraih ya, yang kita raih pada pagi hari ini akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebenarnya masih banyak kurangnya karena tidak semua tersampaikan melihat waktu yang terbatas. Sekiranya cukup untuk memotivasi kita semua. Ya, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
semaksimal mungkin, sesempurna mungkin mendatangi azan yang kita dengar. Sesungguhnya itu semua karena kemudahan yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan kesabaran, istiqomah dengan risalah yang sudah sampai kepada kita, sehingga sampai kepada akhir hayat, di mana kita kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah semua, saya bersyukur sekali ya, teman-teman semua sabar dan istiqomah ya. Walaupun masjid ini sudah berjalan mungkin 2 tahun lebih gitu, dengan jumlah jamaah yang ada ini, menurut saya bukan pada jumlah orangnya gitu ya, tapi pada kualitas keistiqomahan kita dalam menjalani waktu-waktu di mana Ustaz bilang tadi bahwa sebenarnya Allah mengutus kita ke muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kok gitu ya. Tapi kan kita hidup maka kita ikhtiar duniawi kan. Tapi tadi Ustaz juga udah bilang ya, dibandingkan, jadi ada perumpamaan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, dunia dan seisinya ini tidak ada seharga seekor sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu nggak ada apa-apanya gitu loh dengan apa yang ada di dunia dan akhirat ini, dunia dan seisinya. Malah ada satu riwayat juga, ada kambing mati gitu Ustaz, kemudian telinganya cacat. Nabi, ada nggak yang mau beli kambing mati ini? Nggak ada yang mau, kambing sudah mati cacat lagi gitu. Dalam hukum memakan kambing yang mati nggak disembelih kan haram. Dan Nabi mengumpamakan juga gitu. Subhanallah ya. Jadi sebenarnya sudah banyak pelajaran yang diberikan oleh Nabi kemudian dalam bentuk riwayat. Tinggal seberapa besar sih yakin kita kepada apa yang sudah diberikan itu, termasuk Al-Quran. Saya kemarin ada datang dalam satu safar, kemudian datangi kajian dalam safar saya, dan saya mengiyakan itu. Sebenarnya semua isi ayat suci Al-Quran itu hanya butuh seberapa yakin kita dengan isi ayat Al-Quran itu yang kita yakin. Permasalahan kita nggak yakin seberapa besar sih kapasitas keyakinan kita terhadap cerita tentang rizki, ya, tentang kemudahan yang Allah kasih, tentang surga. Seberapa yakin kita? Coba aja kita koreksi masing-masing. Sebegitu banyak ayat di Al-Quran, seberapa besar sih keyakinan kita dengan yang tadi Ustaz bilang itu kalamullah gitu loh. Bayangin coba, kita sampai bisa terhubung dengan ucapan zat yang memiliki semua yang ada ini. Seberapa yakin sih kita melihat Al-Quran itu? Coba aja tanya diri kita. Nah, sebegitu besar juga nanti fadilah yang akan kita dapat sebenarnya. Dan di usia saya sangat dalam proses mengatakan bahwa keberadaan Allah itu ada sesungguhnya. Tapi kan seberapa yakin kita? Jadi saya mau membagi bahwa saya bersyukur, mari kita istiqomah, bersabar gitu ya. Terima kasih Ustaz Fajar, kemudian ada Mas Pramu, ada Mang Dul gitu ya, yang sama-sama menjaga dan merawat masjid ini, dan termasuk kita jamaah yang ada di sini. Coba kalau orang Nasrani itu datang ke gereja, itu bukan dekat rumah dia. Pernah lihat ya orang Nasrani pergi ke gereja di mana? Orang sini ke gereja ini bisa ke situ dia. Bayangin. Tahu kan kalau orang Nasrani ke gereja, di gereja yang ditunjukkan? Iya, umat muslim. Sekitar rumahnya banyak masjid dia. Coba, hero semangat mereka. Orang kafir aja bersiar loh. Terus kita koreksi diri gitu.
masjid di samping rumah kita, azan berkumandang, kita nggak datang. Ada satu cerita Ustadz menyampaikan dalam ceramahnya itu, ada satu pendakwah gitu ya datang ke suatu hutan di Afrika. Perasaan dai itu sudah sangat bangga bahwa dia berani datang untuk berdakwah ke pedalaman Afrika. Apa yang terjadi? Ternyata sudah ada pendakwah Nasrani perempuan di dalam itu. Orang kafir aja berdakwah. Untuk kita, gimana kita tuh? Kan dakwah itu masing-masing, setiap kita punya porsi masing-masing. Nah itu yang saya sebenarnya mau berbagi di pagi ini. Ya, semoga kita semua istiqomah, sabar gitu ya, menurut porsi kita masing-masing. Gitu ya. Dakwahnya Ustaz Fajar ini beda dengan dakwahnya saya. Dakwahnya Magdul beda dengan saya. Mas Pramu juga beda dengan saya. Termasuk jamaah semua. Ya saya ngajak mari kita merawat masjid ini baik-baik. Seperti Ustaz sampaikan tadi, coba. Tidak banyak masjid yang melakukan seperti yang kita lakukan. Tidak banyak. Menghadirkan seorang yang punya hak untuk mengimami kita, itu nggak banyak. Masjidnya boleh besar, tapi pada waktu sholat 5 waktu datang, dorong-dorongan kan. Coba yang sering pergi jalan gitu pada waktu sholat tiba. Ya, jadi teman-teman semua mari kita rawat masjid ini dengan baik. Masjid ini terbuka buat umum, ini bukan masjid keluarga. Ini masjid diazamkan untuk mensiarkan agama Islam. Nah semoga kedepannya kemudian masjid ini makin bisa makmur ya. Dalam perjalanan kita sudah siapkan ruang-ruang, sedang dalam proses ya. Saya juga nanti berharap Ustaz Alwi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mari memakmurkan masjid ini ya. Kita coba nanti buat rumah Quran gitu ya. Kemudian kita buat lembaga-lembaga keislaman yang pendidikan gitu ya. Semoga tapakan-tapakan kecil ini menjadi saksi kita gitu. Yang penting kita ikhtiar mau mulai. Kalau nggak dimulai kan nggak pernah terjadi Ustaz ya. Ya mulai yang bisa kita buat apa dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Saya yakin kok Allah kasih kemudahan di sini. Itu aja. Seperti Ustaz tadi sampaikan, mungkin kita akan Ustaz boleh membimbing kembali doa tadi Ustaz. Karena tadi Ustaz bacakan kita mendengar. Kemudian Ustaz mungkin bisa bacakan ulang sehingga kita tidak melewati momentum yang menurut saya dalam sekali, bersyukur sekali gitu ya. Semoga kita semua bersabar dan istiqomah. Kemudian Allah memudahkan semua apa yang akan kita lakukan. Itu dari saya. Terima kasih jemaah semua. Mohon maaf kalau saya dalam presentasi jemaah semua masih ada yang kurang. Saya berazam untuk terus bisa melakukan apa yang dalam porsi saya bisa saya kerjakan. Itu aja, terima kasih. Nanti kita akhiri dengan sama-sama menikmati rezeki Allah gitu ya. Kita jangan pulang dulu, kita sarapan pagi bersama-sama sehingga kita bisa masih bersilaturahmi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Ustaz untuk membimbing kembali doa yang tadi dibacakan. Iya, baik. Taib, mungkin sebelum saya pimpin doa, saya ingin menyampaikan hadisnya. Barangkali jamaah sekalian membutuhkan dalil dari mana hadisnya, bahwasannya ketika setelah menghatamkan Al-Quran itu kemudian kita berdoa lalu diaminkan oleh 4.000 malaikat. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat Ad-Darimi bi isnadihi, dengan sanadnya, an Humaid al-A'raj, dari Humaid al-A'raj berkata, man qara al-Qur'ana summa da'a, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian berdoa. Nah, berarti di sini umum ya, mau dia khatam atau tidak. Artinya ketika dia membaca Al-Qur'an kemudian setelah baca Qur'an dia berdoa,
ammana ala du'aihi arba'atu alafi malak, maka akan diaminkan atas doanya oleh 4.000 malaikat. Masya Allah. Dan ini di sini sanadnya sanad Ad-Darimi, bisa dilihat nanti di dalam perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama hadis, di dalam kitabnya Nataijul Afkar. Taib, kita akhiri majelis pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kaum muslimin, mendoakan saudara-saudara kita juga yang ada di Palestina dan yang ada di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma yassirna lil yusra wajannibna al usra wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa'idna min adzabin nar wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa khawatima a'malina wa anfusana wa ahlina wa ahbabana wa sa'iral muslimin wa jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wal jam'a bainana wa baina ahbabina fid dari karamatik bifadlika wa rahmatik. Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimina wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim warifqi bihim wali'tina'i bimasalihihim wa habibhum ila ar-ra'iyati wa habbibir ra'iyata ilaihim wa waffiqhum li siratikal mustaqim wal amali bi wadha'ifi dinikal qawim. Allahumma altuf bi 'abdika sultanina wa waffiqhu li masalihil akhirati wad dunya wa habbibhu ila ar-ra'iyati wa habbibir ra'iyata ilaihi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makanin wa zaman waj'alna minhum wahsyurna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syattid syamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihimur ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Ustaz Fajar, saya ditutup.